Teman-teman, di sini pengertian dari standar ISO 15189 adalah standar internasional mengenai laboratorium medik yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan manusia. Kemudian, apa itu laboratorium medik? Laboratorium medik adalah laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan tubuh manusia demi memperoleh informasi diagnosis, pencegahan, dan pengobatan suatu penyakit atau penilaian kesehatannya. Ruang lingkup dari diagnosis tersebut adalah biologi, mikrobiologi, biofisika, sitologi, patologi, dan lainnya. Lab medik dapat memberikan yang pertama, pelayanan konsultasi yang mencangkup semua aspek penelitian laboratorium termaksud interpretasi hasil dan saran tentang pemeriksaan berlanjut. Yang kedua, menguji spesimen klinis terhadap kesehatan serta pencegahan penyakit. Perbedaan ISO 15189 dengan ISO garing IEC 17025. Yang pertama, ISO garing IEC 17025 adalah standar internasional mengenai laboratorium, penguji dan kalibrasi. Namun standar ini tidak tepat jika langsung dijadikan standar acuan untuk laboratorium yang berhubungan dengan pemeriksaan manusia. Yang kedua, ISO 15189 sesuai dengan laboratorium medik dan berisi kompetensi pihak yang terlibat pada pemeriksaan laboratorium medik, fasilitas beserta peralatan, reagen dan perlengkapan, faktor pra-pemeriksaan, pemeriksaan, pertimbangan, jaminan mutu, dan faktor pasca pemeriksaan. Iya, beberapa ketidaksesuaian dalam standar ISO atau IEC 17025 pada laboratorium medik antara lain. Yang pertama, pelayanan laboratorium medik adalah bagian dari perawatan pasien. Yang kedua, perlu adanya tahapan pra dan pasca pemeriksaan. Dan ketiga, perlunya pengaturan keselamatan dan etika. Struktur standar ISO 15189. Secara struktur, ISO 15189 merupakan gabungan dari standar ISO atau IEC 17025 dengan ISO 9001 yang dilengkapi dengan persyaratan khusus untuk laboratorium medik, yaitu CAP, College American Pathologist. CAP atau College American Pathologist adalah persyaratan kompetensi laboratorium dan sistem manajemen mutu bagi organisasi yang bisnisnya adalah pengujian spesimen manusia dan klinis. Persyaratan teknik laboratorium medis ini mirip dengan persyaratan ISO 17025, ditambah dengan kompetensi personal, persyaratan reagensia, persyaratan per exam, examination, dan post-exam. Penerapan ISO 15189 dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama, manajemen persyaratan, yaitu persyaratan umum yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu. Yang kedua, persyaratan teknik, yaitu persyaratan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh laboratorium klinis. Bagian pertama dari ISO 15189 berdasarkan pada persyaratan ISO 9001, sehingga laboratorium yang bersertifikasi ISO 15189 pasti juga menerapkan ISO. Manajemen mutu ISO tersebut akan mendukung bagian kedua, yaitu kegiatan teknis dari sebuah laboratorium medik yang terdiri dari sistem keamanan, entry data, dan laporan media data, pemeliharaan sistem, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan etika di laboratorium medik.
Tujuan utama dari sistem manajemen mutu adalah untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Prinsip umum etika pelayanan kesehatan adalah bahwa keselamatan pasien adalah yang utama, sehingga penerapan ISO 15189 pada laboratorium medik adalah berusaha menjamin bahwa keselamatan dan kepentingan pasien. Tindakan medik sesuai ISO 15189. Standar ISO 15189, masyarakat bahwa laboratorium medik harus melakukan tindakan medik yang sesuai dengan etika laboratorium. Etika laboratorium medik yaitu 1. Pengumpulan informasi. Laboratorium mengumpulkan informasi terkait dengan pemeriksaan untuk identifikasi pasien yang tepat. Keselamatan staf dan pasien diutamakan jika kemungkinan terdapat penyakit menular. Pengambilan sampel. Yang pertama, semua prosedur pengambilan sampel memerlukan persetujuan khusus dari pasien. Yang kedua, dalam keadaan darurat, persetujuan mungkin tidak akan dilakukan karena dalam keadaan tersebut dapat dilakukan prosedur yang diperlukan dengan mengutamakan langkah yang terbaik bagi pasien. Yang ketiga, jika sampel primer diterima lab tidak sesuai dengan yang diminta, maka sampel tersebut segera dibuang. Kemudian informasikan kepada dokter yang melakukan rujukan. Kinerja pemeriksaan yang pertama, semua pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai standar dan tingkat keahlian maupun kompetensi profesi yang tepat. Yang kedua, segala bentuk pemalsuan hasil sama sekali tidak dapat diterima. Yang ketiga, dalam situasi di mana ahli patologi atau laboratorium dapat menentukan volume pekerjaan untuk pemeriksaan yang diminta, misalnya jumlah blok yang dipotong dari spesimen histologi. Hendaknya pemilihan dilakukan menurut yang paling layak untuk situasi tersebut. Pelaporan hasil pemeriksaan lab yang diberikan kepada pasien bersifat rahasia kecuali jika pengungkapan hal tersebut disetujui oleh pasien atau dipersyaratkan oleh peraturan perundangan. Keputusan yang berkenaan dengan pernyataan persetujuan mengenai pelaporan hasil ke pihak lain, misalnya praktisi konsultan dengan pasien tersebut dirujuk dengan mempertimbangkan keterangan. Laboratorium mempunyai tanggung jawab tambahan untuk menjamin pemeriksaan diinterpretasikan dengan benar dan digunakan untuk kepentingan penyimpanan dan rekaman medik. Yang pertama, laboratorium hendaknya menjamin bahwa informasi disimpan sedemikian rupa sehingga terdapat perlindungan yang layak terhadap kehilangan akses oleh yang tidak berwenang dan penyalahgunaan lainnya. Yang kedua, retensi rekaman medik dapat diatur dengan berbagai persyaratan wajib atau perundang-undangan dalam negara yang berbeda dan persyaratan tersebut perlu dipertimbangkan bersama dengan lembaga profesional yang relevan. Yang ketiga, perhatian yang berkaitan dengan liabilitas hukum untuk jenis prosedur tertentu. Misalnya, pemeriksaan histologi dapat mempersyaratkan retensi rekaman bahan tertentu untuk periode yang lebih panjang daripada rekaman atau sampel lain. Akses ke rekaman laboratorium medik. Pada prinsipnya, tata cara akses antara satu negara dengan negara lainnya belum tentu sama. Pada kebanyakan negara, umumnya akses yang tersedia adalah yang pertama, orang yang meminta pemeriksaan, yang kedua, staf laboratorium, itu pun jika diperlukan, dan yang terakhir ada Selanjutnya, penggunaan sampel untuk tujuan pemeriksaan selain yang diminta. Penggunaan sampel tanpa persetujuan untuk kegunaan lain selain daripada yang diminta, hendaknya hanya terjadi jika residu sampel yang dibuat tidak dikenal. Itu pun dilakukan dengan mempertimbangkan atau memperhatikan implikasi hukum.
aturan nasional, regional, atau lokal yang relevan, dan persyaratan komite etika hendaknya harus selalu diperhatikan. Pengaturan keuangan. Laboratorium medik hendaknya tidak masuk ke dalam pengaturan finansial dengan praktisi perujuk atau lembaga pembiayaan di mana pengaturan tersebut berlaku sebagai bujukan bagi pemeriksa rujukan atau pasien dan penghubung dengan penilaian independen dari dokter mengenai apa yang terbaik bagi pasien. Penggunaan ISO 15189 adalah lab uji medis, lab uji klinis, lab patologis, lab pendidikan, dan pengembangan medis lainnya. Keuntungan ISO 15189. Manfaat dari penerapan standar ISO 15189 adalah hasil diagnosa uji spesimen yang akurat, aman dengan resiko yang terkendali.